Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikrona dengan NIM 211 091 091 000006 dari PSKPS Angkatan 2021 Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi permukaan. Oke, sebelum belajar mengenai anatomi permukaan, apa sih anatomi itu? Jadi anatomi adalah cabang ilmu yang mempelajari mengenai tubuh manusia, mengenai organnya apa, terus ototnya apa, dan lain segala macamnya tentang tubuh manusia. Nah, anatomi permukaan ialah bagian dari anatomi yang mempelajari dari anatomi bagian dari yang secara umumnya. Oke. Namanya aja anatomi permukaan, berarti dia mempelajari dari ilmu anatomi secara umum terlebih dahulu. Oke. Pertama-tama, sebelum kita lanjut ke anatomi permukaan, kita harus membahas terlebih dahulu istilah-istilah basic atau istilah-istilah yang perlu diketahui sebelum kita membahas anatomi permukaan. Yang pertama, ada yang namanya depan dan belakang. Depan itu anterior, belakang itu posterior. Depan anterior, belakang posterior. Oke. Untuk kanan dan kiri, untuk kanan itu ada dextra, kiri ada sinistra. Kanan dextra, kiri sinistra. Oke. Setelah itu ada atas dan bawah. Atas itu ada superior, bawah itu adalah inferior. Atas superior, bawah inferior. Oke. Apa tadi? Kanan dextra, kiri sinistra. Depan anterior, belakang posterior. Kalau atas superior, kalau bawah inferior. Oke. Ingat itu terlebih dahulu agar memudahkan kita membahas bidang-bidang di anatomi, bidang istilah-istilah bidang di anatomi. Oke. Nah, sekarang lihat di bagian buku Sobota ini. Jadi di sini ada beberapa gambar ya. Ada bidang yang warna biru, ada bidang yang berwarna merah, dan ada yang berwarna kuning ini. Nah, kita bahas satu-satu. Kita bahas dari yang warna biru dulu deh. Nah, sebelumnya kita harus tahu posisi anatomi itu bagaimana. Jadi untuk posisi anatomi itu sendiri, dia terlihat seperti gambar yang biru dan yang merah ini. Oke, posisi anatomi kita berdiri, lurus berdiri, tegak. Kemudian kita menghadap ke depan dan tangan kita, telapak tangan nih, coba lihat. Telapak tangannya menghadap ke depan. Oke, seperti pada gambar yang biru dan merah. Nah, setelah itu untuk bidang-bidang ini dia ada beberapa macam. Ada yang bidangnya itu dibagi menjadi bidang vertikal, ada yang dibagi secara horizontal. Oke. Kita lanjut aja ya, langsung yang pertama nih. Bidang yang berwarna biru nih, coba lihat. Nih. Nah, bidang ini yang biru ini dia membagi sisi sebelah kanan tubuh dan sisi sebelah kiri tubuh. Oke. Dia membelah di garis vertikal tengah tubuh. Oke, sumbu tengah tubuh di belahnya. Membagi kanan dan kiri, membagi dextra dan sinistra. Nama bidang ini ialah bidang sagital. Bidang sagital. Oke, bidang sagital. Nah, setelah itu ada juga bidang yang membelah tubuh menjadi depan dan belakang. Oke. Depan dan belakang. Nih, yang kayak merah ini. Dia itu membagi tubuh depan dan belakang pada posisi vertikal juga. Tapi dia membagi yang depan dan belakang. Terlihat seperti gambar yang merah. Membagi anterior dan posterior. Nama bidangnya adalah bidang koronal. Bidang koronal. Oke. Bidang koronal. Oke. Atau bisa juga disebut dengan bidang frontal ya. Oke. Nama lainnya aja. Nah, kemudian nih ada bidang yang membagi tubuh atas dan bawah. Ada yang bagi tubuh atas dan bawah, superior dan inferior. Nah, bagian bidang yang membagi atas dan bawah itu berada pada garis horizontal. Nah, nama bidangnya ini adalah bidang transversal. Bidang transversal, transverse. Nah, ini pada bidang horizontal ya dia. Bidang transversal, bagi superior dan inferior. Oke. Sudah sampai sini. Kalau misalnya masih ada kebingungan bisa diulang aja lagi.
Bisa di replay aja videonya. Oke, ini penjelasannya kalau mau baca lebih lanjut di Sobota. Nah, kemudian untuk gerakan ini ada beberapa nih, contohnya kayak ekstensi, fleksi, abduksi, adduksi, elevasi, rotasi, dan sirkumduksi. Oke. Untuk contoh simpelnya fleksi itu adalah ketika kita misalnya nih mengangkat barbel yang kayak gini nih. Nah, itu dia adalah ekstensi. Itu adalah fleksi. Nah, kalau misalnya ekstensi, dia itu ibaratnya nih, dia stretching kayak gitu ya. Kalau fleksi dia bending, mendekatkan kayak gini. Nah, kemudian kalau misalnya abduksi dia itu adalah menjauhi dari sumbu tubuh. Contohnya gerakan misalkan lengan kalian dari bawah naik ke atas, itu abduksi, menjauhi dari sumbu tubuh dia. Oke. Kalau misalnya dia si abduksi, dia itu mendekati, kebalikannya dari atas sini misalnya ya ke bawah, itu abduksi. Oke. Kalau misalnya elevasi, dia itu mengangkat bahu misalkan nih. Nah, kayak gitu elevasi. Kalau misalkan rotasi, dia memutarkan tangan. Nih, kayak gini contohnya ya. Nih, rotasi. Contohnya kayak gitu. Nah, untuk yang sirkumduksi, dia itu nanti ada spinning motion. Atau jadi sirkumduksi itu gerakan seperti memutar gitu ya. Nanti boleh dicari aja di Google ya. Untuk mencontohnya agak susah nih, nggak terlalu kelihatan juga. Ini kayak dia memutar kayak gitu. Oke. Nah, udah. Kemudian kita lanjut nih. Selain istilah anterior, posterior, selain istilah tadi, ada juga istilah-istilah yang kalian harus ketahui dalam istilah anatomi ya. Contohnya nih, coba lihat. Nah, ini kan ada di bagian sumbu tubuh nih, tengah nih. Nah, ya. Ini sumbu tubuh tengah yang vertikal nih. Nah, jadi ada istilah yang namanya lateral dan medial. Jadi gini, bentar, di mana ya gambar ini? Nah, ini nih. Ini coba lihat nih sumbu tengahan. Nih, ini tampak belakang, tampak dorsum ya. Nah, lateral itu dia jadi lateral itu dia adalah kayak menjauhi sumbu tubuh nih. Dia menjauhi dari si sumbu tubuh. Makanya coba lihat nih, panahnya dia mengarah keluar. Sedangkan medial dia mendekati sumbu tubuh. Ya, mendekati sumbu tubuh. Nah, contoh ya, contoh. Jadi bagian ini coba kalian lihat. Bagian ini adalah tulang belikat, ya. Tulang belikat. Nah, ya ini contohnya tulang belikat. Di sini ada bagian musculus deltoid. Contoh aja ya, contoh. Nah, jadi musculus deltoid dia letaknya lebih lateral dibandingkan sama si tulang belikat. Contohnya aja kayak gitu ya. Nah, contohnya. Kemudian nih, yang medial berarti sebaliknya. Nih, si tulang belikat dia ini lebih medial letaknya dibandingkan dengan musculus si deltoid atau otot deltoid ini. Oke, gitu. Nah, itu dia menjauhi dan mendekati dari sumbu tengah tubuh yang ini ya, nih. Oke. Nah, kemudian ada juga istilahnya mendekati dan menjauhi, tapi pangkal tubuh. Maksudnya pangkal dari misalkan contohnya pada ekstremitas. Jadi pangkal tempat dia berlekat kayak gitu. Nah, contohnya nih, coba lihat. Ini ada istilah proksimal dan distal. Nah, ini kita misalkan aja ya. Ini adalah nih contohnya musculus bicep brachii ya. Contohnya aja kita ambil musculus bicep brachii. Ya. Oke, jadi jadi tadi ada contohnya nih ya untuk proximal distal. Ini ada musculus bicep brachii. Di sini ada regio manus. Oke. Nih, regio manus, regio tangan ya. Nah, jadi contohnya nih ya, contohnya regio manus nih ya, dia itu lebih distal daripada regio brachii, regio brachium ya, lebih distal si manus ini daripada regio brachium kayak gitu contohnya. Jadi proximal distal itu adalah berdasarkan pangkalnya di mana? Pangkalnya kan di bahu sini, di sini di bahu pangkalnya.
Jadi yang di sini lebih distal daripada yang ini. Ya. Pengertian proksimal dia adalah lebih mendekati pangkal, kalau misalnya pengertian distal dia lebih menjauhi dari si pangkalnya. Kayak gitu. Ya. Nah, contohnya lagi. Regiobrachium nih, regio lengan atas nih, dia lebih proksimal dibandingkan regio manus. Ya. Regiobrachium dia lebih proksimal dibandingkan regio manus. Paham? Nah, itu aja. Oke. Bedakan proksimal, distal dengan lateral dan medial. Oke. Kalau proksimal, distal dia berdasarkan pangkalnya. Kalau misalkan lateral medial dia berdasarkan sumbu tengah tubuh. Oke. Ada? Oke. Untuk yang lain-lainnya nanti bisa dilihat di buku Sobota. Ini ada garis-garis yang membaginya lagi. Contohnya nih, ada linea sternalis, ada linea parasternalis, ada linea medioclavicularis, ada linea axillaris. Oke. Nah, untuk istilah-istilah tersebut kalau misalnya masih kurang memahami bisa diulang-ulang aja. Oke. Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya nih. Jadi tubuh ini dibagi menjadi beberapa regio lagi. Ya, secara umumnya. Secara mudahnya adalah secara umumnya tubuh ini dibagi menjadi beberapa bagian. Oke. Jadi untuk pembagian regio-regio tubuh kita itu ada beberapa. Nah, di sini kita akan bahas ya. Jadi yang pertama nih, bagian kepala itu disebut dengan kaput. Kepala disebut dengan kaput dalam istilah anatominya. Oke. Kemudian di bawah kepala ada leher. Nih. Untuk leher dia disebut dengan kolum. Oke. Setelah dari kolum atau leher ada yang namanya nih. Nah, itu namanya adalah badan atau trunkus. Namanya badan atau trunkus. Oke. Nah, trunkus itu sendiri dia terbagi menjadi 3 bagian. Jadi 3 bagian atau 3 regio, 3 wilayah gitu ya. Nah, yang pertama nih, coba di sini. Sini ada yang namanya regio toraks atau regio dada. Regio toraks atau regio dada. Yang kedua, dia ada yang namanya regio abdomen atau regio perut. Regio abdomen atau regio perut. Oke. Yang ketiga nih, ada namanya dia regio pelvis atau kita sebut dalam bahasa Indonesia adalah regio panggul. Oke. Udah, untuk trunkus sudah terbagi menjadi 3. Nah, kemudian untuk lengan dan kaki ini kita sebut dengan ekstremitas. Atau ekstremitas itu dia adalah bagian anggota gerak kayak gitu ya. Nah, jadi dia ada 2. Ada ekstremitas superior, nih, superior, bagian atas. Ekstremitas atas itu adalah bagian tangan. Dan ekstremitas inferior, dia adalah bagian kaki. Ya. Ekstremitas superior itu dari mana aja? Atau di sini di Sobota tertulis dia adalah membrum superius. Nah, dia ada beberapa bagian nih. Dia pertama dari sini, dari regio deltoid, regio brachium, regio antebrachium, dan regio manus. Itu adalah membrum superior atau ekstremitas superior. Nah, untuk ekstremitas inferior dia ada terbagi menjadi 3 nih. Regio femur, regio cruris, dan regio pedis. Oke, regio femur atau yang disebut dengan regio paha. Regio cruris dia itu bagian apa ya bahasanya? Bagian kaki bawah kayak gitu ya. Nah, kemudian ada bagian pedis. Bagian pedis itu adalah bagian daerah telapak kaki kayak gitu. Dari pergelangan kaki sampai bagian ujung kaki itu regio pedis. Nah, oke. Untuk batas-batasnya yang lebih jelas ya, kita ulangi lagi nih. Untuk regio brachium, dia dari daerah persendian glenohumerale, yaitu persendian dari sendi bahu dengan regio brachium, persendian dengan tulang pada lengan atas ini, sampai ke sini, sampai ke bagian siku. Ya, sampai bagian siku situ, daerah sini ya. Nah, kemudian regio antebrachium dari daerah persikuan ini, ya.
dari daerah sekitar siku sini ya sampai ke pergelangan tangan. Nah, dari pergelangan tangan sampai bawah sampai ujung jari disebut dengan regio manus. Oke. Untuk yang femur, nih dia dari daerah selangkangan sini, selangkangan atau inguinal ya, dia itu sampai ke bagian lutut, nih daerah regio femur. Nah, setelah itu untuk regio cruris, dia dari daerah lutut sampai ke pergelangan kaki, nih dia adalah regio cruris. Untuk regio pedis, dia dari pergelangan kaki sampai ke ujung kaki, nih regio pedis. Oke. Sekarang kita lanjut nih. Nah, ini ada bagian tampak dari belakang ya, sama aja ya. Oke. Ini adalah regio-regio yang lebih detailnya ya, lebih detailnya. Oke, untuk lebih detail ya, coba kita lihat sini ya. Di sini untuk kepala dia itu ada pembagiannya nih. Ini adalah regio frontalis atau area dahi. Oke. Kemudian yang kedua ini ada area mata disebut dengan regio orbitalis, orbitalis bagian mata ya. Yang ketiga ada regio pipi nih, disebut dengan regio buccalis, tulisannya buccalis. Oke. Regio pipi atau regio buccalis. Nah, kemudian ada juga regio dagu nih, regio dagu yang disebut dengan regio mentalis. Ya. Nah, setelah itu untuk regio kolum tadi, di daerah kolum dia ada terbagi menjadi regio-regio lagi. Kita lihat gambar berikutnya ya. Nih, dia ada pertama nih, regio cervicalis anterior. Oke, regio cervicalis anterior. Berarti dia adalah regio cervix atau kolum bagian depan. Makanya di dia bagian depan. Nah, di sini ada regio sternocleidomastoideus. Nah, biasanya kalau misalnya di sini kelihatan nih ada otot yang melintang ya. Nih, otot yang melintang biasanya kelihatan. Coba kalian raba aja, bercermin kayak gitu ya. Di situ namanya adalah otot musculus atau musculus sternocleidomastoideus. Nah, kemudian ini ada regio cervicalis lateralis. Nah, di bagian sini ya, bagian bahu sini. Oke. Nah, ini coba lihat. Ini di bagian dari belakang, di sini ada namanya regio cervicalis posterior. Oke, regio cervicalis posterior berarti leher bagian belakang sini. Nah, untuk tadi kan ada kepala bagian depan ya. Sekarang ada kepala bagian tengah nih. Namanya adalah regio parietalis. Regio parietalis. Sedangkan nih di belakang dari yang parietalis ada regio occipitalis. Di kepala bagian belakang sini, regio occipitalis. Oke, udah. Nah, kemudian kita lanjut lagi nih ke bagian trunkus. Jadi di regio trunkus ini dia ada dibagi menjadi beberapa bagian tadi ya. Kayak ada regio thorax, regio abdomen, dan regio pelvis. Pelvis ya. Nah, kemudian ada juga bagian-bagiannya lagi nih. Di sini kita sebut dengan regio pectoralis atau bagian dada. Kemudian ada regio mammaria kayak gitu ya. Kita lihat gambar yang satunya aja. Nih, ini jelas nih regio pectoralis. Nih, regio mammaria. Kemudian ada regio axillaris. Kemudian di sini ada regio epigastrica atau ulu hati. Ini ada regio umbilicalis, ada inguinalis ya. Ini inguinalis, sorry. Di sini ada hypogastrium. Oke. Ini ada regio abdomen lateral. Nanti kalau misalkan kalian belajar pembagian 9 regio dari perut, ada 9 regio. Kemudian untuk yang lainnya mungkin bisa dilihat di sini ya. Sekarang kita lanjut aja ke tulang-tulang yang ada di tubuh manusia secara umum ya. Nah, jadi dari bagian kepala dulu nih, atau bagian kaput. Tadi dia ada pada regio frontal, dia ada namanya os frontal nih, os frontal. Oke. Pada regio orbita, regio mata ya, dia ada namanya bagian tulang orbita gitu ya. Nih. Nah, ini namanya tulang orbita nih, regio orbita nih. Nah, kemudian di bagian pipi dia ada yang namanya os zygomaticum, os zygomaticum. Nah, kemudian rahang itu ada 2, ada rahang atas, ada rahang bawah. Untuk rahang atas dia disebut dengan os maxilla, os maxillaris ya, bisa juga. Kalau misalnya pada rahang bawah dia disebut dengan os mandibula, os mandibularis bisa juga disebutnya kayak gitu ya. Nah,
Kemudian untuk dari leher sampai ke bagian pelvis, dia itu ada yang namanya tulang vertebra atau tulang belakang yang bisa membentuk atau membangun dari tubuh kita, ya. Jadi pada skeleton di tubuh kita ada terbagi menjadi dua, ya, yaitu skeleton yang aksial dan apendikular. Nah, untuk aksial itu sendiri dia adalah yang membangun sumbu tubuh lah, bahasanya kayak gitu. Contohnya nih, ada ada kaput, ada kolum, vertebra sampai bawah sini, kemudian ada bagian toraks atau tulang di bagian dada, tulang kostenya itu, ya. Tulang koste adalah tulang dada, ya, gitu. Tulang rusuk dada, gitu. Nah, itu adalah bagian skeleton yang aksial. Nah, sekarang dia ada juga yang apendikular. Apendikular itu dia seperti tulang-tulang pada ekstremitas nih. Anggota gerak itu adalah skeleton apendikular, gitu ya. Nih. Oke. Ini adalah yang apendikularnya. Oke. Nanti bisa dibaca lebih lanjut aja, ada gimana pembagiannya ya untuk apendikular dan aksial. Sekarang kita lebih bahas tulang apa aja sih yang ada di tubuh manusia itu, ya. Tadi udah disebutkan ada ada os frontal, os zygomaticum, ada tulang orbita, ada os maxillaris, ada os mandibula. Nah, kemudian untuk vertebra, dari vertebra ini dia terbagi menjadi beberapa, ya. Ada vertebra cervicalis, yaitu vertebra yang pada bagian leher. Ada vertebra thoracalis, dia vertebra yang jadi apa ya, ibaratnya jadi penopang dari regiotoraks, ya. Penopang dari regiotoraks. Nah, kemudian ini ada vertebra lumbalis, yaitu dia yang vertebra yang berada di daerah atau regio abdomen, lumbal atau pinggang, ya, dia itu. Dan ada yang regio sacralis dan coccygeus. Nah, oke. Di sini ada vertebra cervicalis, dia itu terdiri dari 7, sedangkan regio thoracalis, vertebra thoracalis dia ada 12. Di regio lumbalis dia ada 5 vertebra. Dan di sini ada os sacrum dan ada os coccygeus. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih lagi. Nah, selain vertebra ada juga nih. Nah, coba lihat. Di sini ada os clavicula. Kalau misalnya kalian pegang di sini, dia itu kerasa tulangnya. Itu namanya adalah os clavicula. Oke. Nah, kemudian di tengah sini dia ada tulang yang menyerupai dasi, ya, yang merekat pada tulang-tulang rusuk juga nih. Namanya adalah os sternum. Os sternum, tulang kayak dasi, ya. Nah, kemudian tulang-tulang rusuk. Ini ada tulang-tulang rusuk yang kita sebut dengan os costae. Os costae. Pembagian os costae ada 3 macam, ya. Ada yang sejati, ada yang palsu, ada yang melayang, kayak gitu, ya. Nanti bisa dicari aja istilah-istilahnya lagi. Kita lanjut aja. Setelah itu ini ada vertebra lumbalis, kan tadi. Di sini ada os coxae, di sini di kanan kiri sepasang ada os sacrum, ada os pubis, ya, daerah sini. Nah, kemudian kita lanjut ke ekstremitas nih. Sebelumnya kita lihat nih di bagian belakang ada tulang belikat nih. Namanya adalah os scapula. Kalau raba di belakang tuh ada tulang, berarti dia ada os scapula. Nah, bagian belakang belikat sini, ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya os humerus atau tulang lengan atas. Ini gede banget nih. Salah satu tulang yang besar di tubuh manusia. Oke, os humerus nih. Nah, kemudian lanjut ke regio antebrachium. Oh ya, sebelumnya untuk os humerus ini dia berada pada regio brachium, ya. Sampai ke siku, ya, tadi regio brachium. Setelah itu bagian regio antebrachium nih ada 2 tulang. Ada os ulna, ada os radius. Ada os ulna dan os radius. Cara mengingatnya adalah untuk os ulna itu dia letaknya sejajar dengan nih jempol. Os radius, ya, yang sejajar dari jempol. Kalau misalnya os ulna dia sejajar dengan kelingking. Coba lihat. Ini kan posisi anatomis, ininya ke depan, ya, telapaknya. Nah, nih coba lihat, ya. Ini jempol dan ini kelingking. Nah, kan sejajar gitu.
Oke. Sekarang lanjut ke regio manus. Untuk regio manus dari pergelangan tangan sampai ke ujung jari ya. Untuk di pergelangan tangan ini dia tepatnya di sini ya. Dia ada ossa carpi namanya. Ossa carpi di pergelangan tangan sini. Ini yang ini banyak ini tulangnya. Dia ada mnemoniknya SLTP-TTCH. Mnemoniknya silahkan cari aja nanti nama panjangnya apa aja, itu nama tulang masing-masing yang ini. Nah, sekarang setelah itu dia ada di bagian telapak tangan sini nih. Dia itu disebut dengan ossa metacarpalia. Ossa metacarpalia. Oke. Dan bagian jari-jari kita nih disebut dengan ossa digitorum atau palangis, disebutnya palang. Ya. Nah, sama, kirinya juga sama. Sekarang kita lanjut ke ekstremitas inferior aja. Di regio femur nih, dia terdapat tulang terbesar di manusia, yaitu os femur. Oke, os femur. Setelah itu, di bagian lutut kalian, kalau kalian pegang lutut pasti ada berasa tulang ini. Namanya adalah patella atau os patella ya. Nah, sekarang lanjut ke regio crudis. Ada dua tulang. Ada os tibia, ada os fibula. Cara membedakan gimana? Os tibia dia itu cenderung lebih besar, cenderung besar ya. Memang bukan cenderung besar, memang besar. Dan os fibula itu dia yang kecil, yang ramping. Nah, cara keduanya adalah yang os tibia ini dia sejajar dengan jempol kaki ya, sejajar dengan jempol kaki, sedangkan os fibula dia sejajar dengan kelingking kaki nih. Coba lihat. Nah, gitu. Oke. Nah, sekarang lanjut ke bagian regio pedis, regio kaki, tapak kaki, dorsum kaki kayak gitu. Nah, di sini ada namanya ossa tarsi, sama kayak tadi. Di sini ada ossa carpi, di kaki ada ossa tarsi, tulang-tulang di bagian daerah pergelangan kaki ya. Nah, kemudian ada di bawahnya lagi, di bagian telapak kaki bagian sini ya. Ini anggap kaki. Di bagian telapak kaki sini dia ada yang namanya ossa metatarsi atau ossa metatarsalia. Oke. Dan bagian jari-jarinya disebut dengan ossa digitorum, sama juga sebutannya, atau phalanx. Oke. Udah. Oke, ada sedikit tambahan aja sih di sini. Kita lanjut dikit ya. Di sini ada macam-macam jenis persendian. Dan ini ada macam-macam jenis otot ya. Nih, ada yang single head ya. Contohnya ada dia itu muskulusnya sebutannya adalah musculus fusiform kalau yang single head kayak gini. Ya, satu kaput aja. Nah, kalau misalnya dia dua kayak gini disebut dengan biceps ya. Musculus biceps, dia punya dua fiber kayak gitu ya. Dia parallel fibers, dia ada punya dua kepala, dua kaputnya. Nah, kemudian yang tiga nih coba ya. Dia ada yang bifenter, dia punya dua perut kayak gini. Nah, namanya musculus bifenter. Kalau yang D ini dia disebut dengan musculus, ada yang tahu? Musculus planus. Jadi dia banyak kayak gini ya. Nanti kalian bisa lihat aja di bagian pinggang, bukan pinggang sih, daerah samping sini, daerah pinggang bagian samping agak ke atas sedikit ya. Itu ada contohnya, nanti kalian bisa lihat. Kemudian nih yang bagian E dia disebut dengan musculus intersectus. Ini pada perut bisa juga contohnya ya. Kemudian ada yang F nih, dia adalah musculus semipenatus. Dan yang G dia adalah musculus penatus. Ya. Dia terlihat kayak apa ya? Kayak bulu kayak gitu ya. Nah, udah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila misalkan selama penyampaian ada kesalahan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.